tidak berselang lama setelah itu, hubungan Vladislav dan Hongaria akhirnya memburuk pada tahun 1456. Vlad yang kala itu menjadi tahanan di Hongaria diperintahkan menyerbu Wallachia dengan dukungan dari Hongaria. Dan pada akhirnya Vladislav ini tewas bertarung dengannya. Dan kemudian sifat ini mulai membersihkan para bangsawan yang ada di Wallachia untuk memperkuat posisinya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang udah klik video aku. Jadi di sini aku bakalan menceritakan lagi atau melanjutkan lagi kisah tentang si Dracula. Jadi di video sebelumnya itu aku ngebahas kisah Dracula dan Muhammad Al-Fatih yang akan membuka dunia siapa sih sebenarnya sosok Dracula ini. Itu adalah video aku yang pertama yang membahas kisah Dracula. Nah, di video aku hari ini, aku bakalan ngebahas kematian yang sangat tragis dari si Vlad Dracul ini. So make sure kalian jangan skip video ini karena kita bakalan belajar tentang sejarah dan kita juga akan belajar tentang sosok yang menjadi legend di dunia. So tanpa aku berlama-lama lagi ngomongnya, langsung aja kita ke videonya. Check it out. Jadi Vlad Dracula ini adalah putra kedua dari Vlad Dracul yang menjadi penguasa di Wallachia pada tahun 1436. Vlad dan adiknya Radu Selframes menjadi jaminan di Kaisaran Ottoman pada tahun 1442 untuk mengamankan kesetiaan ayahnya. Vlad dan adiknya ini tidak ditahan seperti tawanan pada umumnya, tetapi mereka ini diistimewakan, dididik ilmu pemerintahan, militer, hingga politik, bahkan agama oleh Kesultanan Ottoman. Ayah dan saudara lelaki tertua Vlad yaitu Mircea dibunuh setelah John Hunyadi, yaitu gubernur dari Hongaria yang sekarang itu disebut dengan Serbia, menyerbu Wallachia pada tahun 1447. Nah, si gubernur Hunyadi ini menjadikan sepupu kedua Vlad yaitu yang bernama Vladislav II menjadi pemimpin militer. Hunyadi ini meluncurkan kampanye militer melawan Ottoman pada musim gugur tahun 1448. Dan pada saat itulah si Vladislav II ini menemani si gubernur ini. Vlad ini menyerang ke Wallachia dengan dukungan pasukan Ottoman dengan syarat akan membayar upeti dan tunduk kepada sultan. Dan pada tahun 1436 si Dracul ini naik tahta. Dan si Vladislav yang bersekutu dengan Hongaria tadi melarikan diri karena kalah oleh gempuran pasukan Ottoman di bawah si Dracul. 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1442, si Vladislav ini kembali menyerang si Dracula dan berhasil mengakhiri kekuasaannya di Wallachia. Nah, si Vlad ini tidak berani meminta perlindungan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih karena si Vlad ini belum membayar upeti sama sekali. Vlad kemudian pergi ke Moldavia pada tahun 1449 atau tahun 1450. Setelah dia ke Moldavia, dia lanjut pergi ke Hongaria. Namun di sana ia ditahan atas dakwaan melakukan pemberontakan melawan Matyas Hunyadi, yaitu raja dari Hongaria. Nah, tidak berselang lama setelah itu, hubungan Vladislav dan Hongaria akhirnya memburuk pada tahun 1456. Vlad yang kala itu menjadi tahanan di Hongaria diperintahkan menyerbu Wallachia dengan dukungan dari Hongaria. Dan pada akhirnya Vladislav ini tewas bertarung dengannya. Dan kemudian sifat ini mulai
membersihkan para bangsawan yang ada di Walencia untuk memperkuat posisinya. Ia pun berkonflik dengan Sakon Transplania, yaitu orang Jerman yang mendukung lawan-lawannya, dan Basarab Laliota, yaitu adik dari si Vladislav. Vlad pun menjarah desa-desa Sakon dan membawa orang-orang yang dia tangkap tadi ke Walencia, di mana mereka korban-korban itu disula, kedua kakinya diikat dan dipegang, dan kemudian ngerinya anusnya itu ditusuk dengan batang pohon seukuran lengan orang dewasa, yang ujungnya itu guys dibuat sangat runcing hingga menembus dada, leher, sampai ke mulut. Kemudian batang kayu yang panjangnya itu sekitar 3 meter diberdirikan dan pangkalnya itu guys ditancapkan di atas tanah. Dan sang korban pun dibiarkan merenggang nyawa dengan cara yang mengerikan tersebut. Nah, cara pembunuhan yang dilakukan oleh si Vlad ini adalah luar biasa, sangat kejam sekali. Bahkan untuk standar zamannya, perilaku yang dilakukan oleh si Vlad ini sangat barbar. Nah, setelah perilaku yang dilakukan oleh si Vlad ini yang sangat kejam tadi itu dengan cepat membawa perubahan yang sangat besar dan benar-benar sangat merevolusi wilayah Walencia dengan memberikan uang, properti, dan barang-barang lainnya dari korban ke para pengikutnya. Nah, pada tahun 1459, Sultan Muhammad Al-Fatih mengirimkan pasukan kepada Vlad, yang pasukan itu membawa perintah agar ia membayar upeti. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih menyertakan dalam rombongnya itu sekitar 500 orang untuk bergabung dengan angkatan perang Utsmani. Namun, si Vlad ini menolak tawaran tersebut guys. Ia malah membunuh pasukan yang datang tadi dan memaku serban hingga tembus ke kepala mereka, karena utusan tersebut menolak untuk melepaskan sorbannya. Tidak hanya sampai situ guys, si Vlad Dracula pun menyerang daerah pasukan Ottoman dan juga menyula ratusan pedagang Ottoman Utsmaniyah. Dan Vlad juga menyerang ribuan tentara Ottoman agar sang sultan gentar menghadapinya. Akan tetapi maksud yang direncanakan si Vlad ini gagal guys. Nah, si Vlad pun terus diburu oleh pasukan Ottoman yang disebut Janishari. Nah, pada tahun 1476 pasukan Muhammad Al-Fatih menghadapi kekuatan Dracula di Bukharis, Rumania. Tentara Dracula pun diserbu oleh pasukan Utsmani yang mengakibatkan seluruh pasukan Dracula tewas, termasuk si Draculanya sendiri guys. Manusia yang haus dengan darah kaum muslimin ini akhirnya disembelih. Gak hanya sampai di situ guys. Jadi kepala si Dracula ini dipotong dan diawetkan di toples tempat madu yang telah berubah nama menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota Kesultanan Utsmani setelah ditaklukkan pada tahun 1453. Di sana kepala Dracula digantung pada sebuah tiang dan diletakkan di tengah-tengah kota agar semua orang bisa melihatnya, dan juga tidak ada keraguan atau misteri yang menghantui segenap rakyat Utsmani maupun rakyat di luar Utsmani guys. Nah, manusia yang banyak membunuh kaum muslimin ini dengan cara yang sangat tragis. Jadi begitulah nasib akhir dari sang pembantai yang kemudian difilmkan sebagai sosok Dracula. So, mungkin mohon maaf kalau di video tadi aku penyampaiannya atau penyebutan nama ada yang salah-salah atau tahunnya ada yang salah-salah. Aku mohon maaf karena ini itu aku ngerangkumnya dari beberapa artikel juga, nggak banyak sih aku dapat artikelnya. Jadi kalau misalnya di cerita yang aku ceritain tadi ada kisahnya itu ada yang salah-salah, kalian bisa komen di bawah. So, mungkin segitu dulu video aku hari ini. Semoga video ini
bermanfaat untuk kalian semua, bisa menambah ilmu pengetahuan juga. So kalian jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe tombol yang ada di sebelah kanan karena subscribe itu gratis. Kalau misalnya kalian punya cerita-cerita yang menarik lagi, kalian bisa DM di Instagram aku di @santiataibel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye.